Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum nafsi bittaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali untuk bermajelis ilmu bersama-sama kita untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Di antaranya mudah-mudahan dapat melembutkan hati kita dan membawa hati kita untuk selalu istiqomah. Begitu juga akan kita realisasikan dengan jawarih kita, ya, anggota badan kita. Karena hal yang sangat penting untuk selalu kita jaga adalah keistiqomahan kita. Dan diantaranya nanti kita mendapati dalam kitab Kaifa Astaqim Al-Jawabu Al-Mubin fi Ahmiyatil Istiqomati ala Din, dijelaskan dalam kitab tersebut pada kajian tentang wasailul istiqomah. Wasilah yang dapat mengantarkan istiqomah itu adalah thalabul ilmi asy-syar'i, ya, yaitu menuntut ilmu syar'i, ya. Bahkan di dalam kitab tersebut adanya penekanan, ya, yaitu thalabul ilmi asy-syar'i la bid'i. Jadi yang hanya saja yang dapat mengantarkan kita untuk istiqomah itu adalah menuntut ilmu syar'i, bukan ilmu kebid'ahan, ya, karena ketika yang dikaji itu ilmu kebid'ahan atau dalam kajian tentang kebid'ahan sedang menghidupkan sesuatu yang bid'ah, itu biasanya tidak istiqomah, ya. Ya, karena kadang kita mendapati majelis-majelis kebid'ahan itu jumlahnya banyak, yang hadir banyak, tapi kita bisa lihat keistiqomahannya itu hanya beberapa orang, ya. Tapi dengan thalabul ilmi asy-syar'i inilah justru yang betul-betul untuk mendidik kita, ya, ilmu yang betul-betul bisa masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, munculnya khasyah, ya, rasa takut kita kepada Allah, yang itu inti ilmu, ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan
Sehingga kadang kita temui majelis-majelis kebid'ahan, ya, bahkan itu terkait dengan satu amalan ibadah tertentu, ya. Dari contoh Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj itu yang mayoritas nanti akan dibahas di dalamnya dalam kajiannya itu adalah tentang sholat, ya. Dan sholat itu kesempurnaannya dengan laki-laki berjamaah di masjid, ya. Jadi kadang majelisnya itu bisa jadi ramai, ya, bahkan sewa-sewa tenda gitu. Tapi setelah kajian itu mana yang kemarin ikut, gitu kan? Sehingga tidak menghadirkan keistiqomahan. Maka kalau itu menghadirkan keistiqomahan maka sungguh luar biasa, ya. Yang kadang majelis-majelis seperti itu kan pesertanya cukup banyak. Nah ini kalau sampai masuk ke dalam hati, pikiran, kemudian terrealisasi dengan amal, melahirkan rasa takut kepada Allah, maka barokah insya Allah gitu. Tapi ternyata hanya menjadi rutinitas tahunan yang diperingati tapi tidak mendatangkan kepada istiqomah. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma sa'ala inna maj'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, ya, kitab Fathul Majid, ya, fi syarhi kitab Tauhid, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada kajian di malam hari ini akan mengkaji tentang bab minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwahuma li raf'il bala'i aw daf'ihi, ya. Termasuk syirik, ya, termasuk kesyirikan adalah ketika memakai gelang, ya, gelang, ya, gelang-gelang, ya, wal khayt, ya, benang, ya, benang yang dirangkai, baik itu nanti untuk jadi kalung atau gelang di tangan atau di kaki atau perutnya. Kalau perut namanya apa ya? Gelang juga apa ya? Gelang perutnya, ya, perutnya dikasih gelang, ya, cincin, ya. Kalau cincin di tangan, ya. Dan bisa jadi juga untuk cincin. Kalau khayt, ya, khayt, ya, itu benang atau tali, ya. Warna wahuma, dan selain dari keduanya, liraf'il bala au daf'ihi, ya, untuk mengangkat bala, mencabut bala, atau untuk tolak bala, ya, untuk tolak bala. Nah ini kajiannya seperti apa, dalil-dalil, ya, yang berbicara tentang hal ini, ya, karena ternyata hal ini cukup banyak terjadi di tengah-tengah umat, ya, di tengah-tengah umat, ya. Agar para ibu rahmatullah, yang menjadi syubhatnya itu kan yang membuat ini dan mengadakan ini dan bisa jadi mungkin menjual perkara-perkara seperti ini adalah kiai dan ustadz. Nah ini, ya, kiai dan ustadz. Yang ditambah lagi, ya, itu tulisan-tulisan Arab yang dibungkus, ya, kemudian dikasih tali, ya, atau kemudian, ya, gelang-gelang yang itu pun terukir ukiran-ukiran Arab, ya. Nah, jadi sehingga itu
syirik ya. Yang kita sebutkan ada 4 tentang kaidah syirik. Di antaranya itu kan yang terakhir ya, ketika adanya seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi ya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana bahwa itu bisa masuk salah satu dari 2 hal, baik itu masuk pada kesyirikan atau kedua kebid'ahan ya. Yang akan masuk kepada kesyirikan itu ketika melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, adanya keyakinan tertentu gitu kan, adanya keyakinan tertentu ya. Jadi contoh seperti itu tadi ya, bahwa ketika menuliskan raja tulisan-tulisan Arab yang tidak jelas, kemudian dilipat-lipat, dibungkus, kemudian dibungkus lagi terakhir dengan plastik biar tidak terkena hujan, air tidak basah, nanti ditempel di atas pintu ya. Kemudian juga ada yang dilipat-lipat jadi kecil, dibungkus dengan kain hitam ya, kemudian nanti dikalungkan di leher anak kecil atau kemudian di perutnya itu ya. Atau juga kemudian ya dengan telur angsa busuk ditanam di 4 sudut rumah gitu kan ya. Nah, dimana bahwa ketika hal ini ya, yang perlu untuk kemudian kita kaji, yang memberikan seorang ustadz, memberikan seorang kiai, terus apalagi mungkin katanya adalah orang pintar gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, Rasulullah pernah mencontohkan ini tidak gitu. Kalau Rasulullah tidak pernah mencontohkan perkara seperti ini, jangan kita lakukan. Yang perkara seperti ini disertai adanya satu keyakinan ya tadi ya, karena kenapa rumahnya dikasih raja tulisan-tulisan seperti itu di atas pintunya, biar tenang, biar dingin rumahnya, biar tidak ada yang mengganggu gitu kan ya. Nah, ketika kemudian adanya satu keyakinan tertentu, maka ini masuk dalam kategori kesyirikan karena hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ketika tidak adanya satu keyakinan tertentu, maka itu nanti akan masuk kepada kebid'ahan ya. Seorang yang melakukan satu kebid'ahan, satu amalan yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW, insya Allah mereka tidak ada keyakinan tertentu kan, hanya menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu bagian dari sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Mereka akhirnya mereka mengerjakan, tapi ternyata setelah kita cek, ternyata Rasul tidak melakukan hal itu. Nah, seperti ini masuk dalam kategori kebid'ahan. Tidak ada keyakinan tertentu dalam hatinya, tidak ada ya. Bapak Ibu rahimahullah, kita lihat ya dalam hal ini ya, dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya memberikan beberapa ringkasan di sini kaitan dengan kajian kita ini, yang pertama, la yadurru wa la yanfa'u illallah. Yang perlu kita pahami bersama, tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah ya. Ini harus menjadi prinsip kita dan akidah kita ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kasifat durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikat rahmati qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun ya. Ketika itu Allah berkata kepada Rasul, "Qul afara'aitum," wahai Rasul, sampaikan kepada mereka ya, orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan
ara'aitum ma tad'una min dunillah, terangkan kepada kami apa yang kalian seru selain Allah. Ya. In aradanallahu bidurrin hal hunna kasifatu durrihi. Ketika Allah menghendaki kepada kami untuk menimpakan mudarat, apakah mereka bisa menghalau mudarat tersebut? Ya, jadi Muhammad sampaikan kepada mereka, minta keterangan mereka. Ya, yang ketika mereka berdoa kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kalaulah ketika Allah menginginkan untuk kemudaratan menimpa kita, apakah mereka bisa untuk menghalangi mudarat tersebut? Ya, jadi itu adalah satu pertanyaan. Al-aradani bi rahmatin, ya, hal huna mumsika rahmati. Apakah mereka juga ketika Allah menghendaki rahmat kepada kita, kebaikan kepada kita, mereka bisa menahan? Ya, Allah akan menurunkan kebaikan kepada mereka, maka tahan. Apakah bisa seperti itu? Tentunya tidak. Kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan wahai Muhammad, cukuplah bagi kita itu hanya Allah. Ya, yatawakkalul mutawakkilun. Orang-orang yang bertawakal itu tawakalnya hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ya. Jadi kan orang-orang yang punya pegangan-pegangan seperti itu, punya jimat, punya esing dan yang sejenisnya, itu kan akhirnya apa? Bertawakal kepada yang ada tersebut, gitu. Ya. Bertawakalnya bukan kepada Allah. Ya. Seperti saya pernah meruqyah seorang ibu-ibu setelah beliau cek di dokter saraf. Alhamdulillah dokter saraf itu kan ikut kajian kita juga ya di Wai Halim ya. Memang diawali beliau WA ke saya, Ustaz, ada di rumah tidak, ini ada pasien yang mau ruqyah. Kemudian ternyata tidak lama dari itu ibu itu langsung japri ke saya, mungkin dari kasih nomor saya. Nah, akhirnya kita janjian, ya, dia ke rumah, ya. Dan ternyata susah tidur, ya, kemudian gelisah, gitu ya. Kemudian di bagian punggungnya itu ada yang sering sakit, ya. Mimpinya buruk, gitu. Ya. Nah, biasa kita ketika sebelum ruqyah itu kan diantaranya harus sterilisasi, ya. Maka diantaranya ising jimat yang ada itu adalah perisai musuh. Setan, jin itu musuh kita. Kalau seorang yang mau kita ruqyah masih menyimpan raja, menyimpan jimat, ising, maka itu menjadi perisainya jin. Ya. Dan caranya kita untuk memusnahkannya juga harus benar, Bapak Ibu. Ya, harus benar. Ya, karena kita pernah mendapati ada salah satu pasien kita yang kesalahan dalam seperti apa yang harus dilakukan ketika punya jimat, punya isim, punya raja itu, ternyata aplikasinya tidak benar. Dan itu akhirnya masuk ke tubuh orang tersebut, nggak sampai waktu 1 pekan orang itu seperti gila. Ya, jadi udah keluar itu lari, kemudian kadang tidak pakai pakaian. Masya Allah. Jadi, setelah kita teliti itu kan ada jimat yang dibuang. Ya, akhirnya waktu itu teman-teman pada meruqyah, ya, kemudian waktu itu saya dihubungi, saya tolong diruqyah si fulan. Ya, ya itu kan teman kita, ikhwan kita, teman kita ini banyak meruqyah. Wah, itu diruqyah, ternyata juga tidak sembuh. Akhirnya kemudian ada salah satu temannya yang datang ke saya, tolong Ustaz, ruqyah beliau.
Akhirnya kemudian ya bismillah, ayo kita ruqyah beliau, tapi kita pulangkan ke rumahnya. Akhirnya kita bawa rombongan waktu itu satu mobil, kita bawa ke rumahnya. Ya, alhamdulillah kita di situ baru kemudian sadar ikhwan kita ini, teman kita ini. Ya, kemudian kita ruqyah, kemudian di sana dengan caranya jinnya mengaku bahwa jin itu yang ada di benda yang dibuang di hutan, dijual. Ya, karena mendapati batu kecil yang kemudian dibuang. Itu pengakuan daripada jin tersebut. Ya, walau artinya atas akan kebenaran atau tidaknya, tapi itu menjadi pelajaran bagi kita. Yang karena apa? Setiap kita mendapati benda-benda seperti itu, maka untuk kita bakar terlebih dahulu, baik yang bisa termakan api atau yang tidak bisa termakan api. Artinya yang termakan api itu kan kayak kertas, kain, itu kan termakan api. Nah, maka ketika kemudian terbakar kan sudah hilang, ya, atau nanti disiram pakai air dia akan hilang. Ya. Ketika benda itu tidak termakan api, tapi tetap kita bakar. Setelah kemudian terbakar, kita masukkan ke sepiteng, biar nanti tidak ambil yang lain. Ya, dan tahu juga kalau nanti ambil penyedot WC ya. Ketika menyedot ternyata, kayaknya kalau menyedot itu langsung dibuang juga ya, nggak diperiksa dulu ya, nggak disaring gitu maksudnya. Ya, nah itu betapa banyak yang salah gitu loh. Nah ini makanya perlu pengetahuan tentang hal ini. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi ternyata tipu daya setan jin itu untuk menguasai otak manusia itu ternyata nggak butuh waktu lama gitu loh. Ya, nggak nyampe 1 pekan waktu itu. Ya, karena teman-teman sudah pada meruqyah, kemudian saya beristihad bawa ke rumahnya, ruqyah di rumahnya. Ya. Nah, karenanya para ibu rahmatullah, ya, bahwa dimana sehingga kemudian akan kita bertawakal, kita kembali kepada cerita itu tadi yang datang ke rumah itu. Ketika kita tanya proses sebelum meruqyah itu, kemudian dia bilang, oh kami tidak percaya Ustaz dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, kemudian kami nggak punya, gitu kan. Akhirnya kita ruqyah. Setelah kita ruqyah, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nah, dia baru ingat ternyata, oh ya Ustaz, kayaknya ada loh gitu kan. Ya, makanya kadang ya orang itu nggak tahu ya apa sebabnya, apa eman-eman punya jimat itu gitu kan, atau juga mungkin yang karena belinya mahal gitu ya. Karena saya pernah mendapati ada satu pasien itu yang punya jimat itu dikasih gitu ya, itu untuk ditanam di tanah karena dia sering sakit, usahanya bangkrut gitu ya, itu minyak 9 rupa ya, itu harganya 15 juta kata dia. Ini saya belinya 15 juta Ustaz. Ya, mau 15 juta mau berapa? Saya pengen sembuh enggak? Kalau pengen sembuh ini harus dihancurkan. Ya pengen sembuh Ustaz. Gitu kan? Nah itu kita bakar itu. Dan ketika kita bakar itu apinya itu warna-warni gitu ya. Yang minyaknya merah, yang merah, yang ternyata bagus juga gitu ya. Ketika dibakar itu, ya. Nah, dimana bahwa ketika ya ibu ini kemudian mengatakan punya, ya. Saya katakan apa itu Bu? Sabuk yang suka dipakai suami saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu sabuk dari kulit macan, dan di dalamnya itu Ustaz memang ada tulisan-tulisan Arabnya, ya, tulisan-tulisan Arabnya. Ya itu termasuk, saya bilang. Terus bagaimana? Nanti ibu kalau sudah pulang, karena itu dari luar kota, nanti kalau ibu sudah pulang cari ketemu bismillah dibakar. Ketika tidak termakan api, masukkan ke dalam sepiteng. Ketika termakan api ya sudah dibuang, masukkan ke kotak sampah. Gitu ya. Nah, jadi artinya bahkan
kemarin ada videonya itu sama Mas Sani itu di mana peluk ya, Masya Allah. Kita masuk itu pun sudah auranya, hawanya gitu, artinya tidak nyaman gitu. Ibu itu pun gelisah, ini saya bagaimana nih Ustaz, saya bagaimana ya, nanti dulu Bu, rukyahnya itu perkara nanti. Yang jelas kalau ibu masih memiliki sesuatu yang disimpan ya tapi punya apa ya saya gitu. Lama-lama oh itu ada di balik pintu ya, pintu mau masuk kita itu, ketika pintu masuk itu ada berapa, kemudian macam-macam itu buah, biji-biji apa, ada biji congkak, ada biji apa itu, jadi satu besar itu. Ternyata setelah ditemukan semua ada 7 ya, Masya Allah ya, belum lagi raja tulisan Arabnya, belum lagi yang seperti kalung tadi itu ya. Maka Masya Allah, saya bilang ibu itu, Bu, ini sebetulnya kita belum bisa rukyah ini, ibu harus membersihkan ini dan untuk apa, membersihkan akidah dulu. Selama ini ibu menggantungkan kondisi ibu, kesehatan ibu kepada benda-benda yang ada ini ya, ini pembohongan yang dilakukan oleh para dukun ya. Nah, khairullahi ya. Jadi bagaimana kita untuk mengatakan qul hasbiyallah, cukup bagi kita itu Allah saja ya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal untuk bertawakal kepada Allah ya. Tidak usahlah kita ingin apa dilihat kemudian berwibawa ya, dengan cincin yang kita pakai, dengan apa sabuk yang kita pakai ya, kemudian dengan apa mungkin yang ada pada diri kita yang disimpan ya. Cukup kita kepada Allah. Kalau kita menjadi orang baik, menjadi orang soleh, kita pasti akan berwibawa. Kita menjadi orang yang jujur, pasti kita akan berwibawa ya. Kemudian toh kadang orang sudah seperti itu, bahasa mereka dimageri juga ya, kadang juga masih kemudian juga bisa apa, terkena peso, bisa kemudian apa namanya, kena pukul dan seterusnya gitu kan ya. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan la tastati syai'an minal amri, karena hal itu tidak bisa, mereka itu tidak sanggup untuk memberikan manfaat dan mudarat, itu tidak bisa. Qul hasbiyallah ai kafi man tawakkala alaihi, jadi katakan hanya bagi Allah, artinya cukup, Allah itu cukup bagi kita, tempat bagaimana kita untuk bertawakal ya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah ya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Kama qala Hud alaihi salam hina qala ya liqaumihi, sebagaimana Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbukum, sungguhnya aku bertawakal kepada Allah sebagai Rabbku dan Rabb kalian. Min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, tidaklah ada binatang melata pun yang kecuali mereka itu semua berada di bawah kendali Allah ya. Makanya ketika ada seorang sahabatnya, karena keimanannya kepada Allah kan, ketika dia mau masuk ke sebuah hutan kan ya, dia kemudian berkata, wahai para binatang buas ya yang ada di hutan ini, bahwa kami adalah utusan Allah, kami adalah sebagai seorang dai ya, untuk berdakwah, memberikan kebenaran, menyampaikan kebenaran ya. Maka tunduklah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Maka apa? Dia masuk, binatang buas itu pada minggir gitu. Kenapa? Karena tidak ada binatang melata pun yang ada di atas muka bumi ini illa huwa akhidun binasiyatiha ya, kecuali semua itu di bawah kendali Allah ya. Jadi kalau bahasa letternya itu ubun-ubunnya itu sudah dipegang oleh Allah, jadi nggak mungkin. Inna rabbi ala siratim mustaqim, dan sungguhnya Rabb ya, inna rabbi ala siratim mustaqim,
karena sungguh Allah, jalannya Allah itu adalah jalan yang lurus, ya. Ini yang pertama, ya. La yadurru wa la yanfa'u illallah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah. Sehingga bagaimana kita untuk bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, man alaqa tamimatan aw labisal halaqah wal khair law mata wa hiya alaih ma aflaha wala yanfa'u fil ajilah bal tadurru. Ya. Barang siapa, ini yang kedua, barang siapa yang yang menggantungkan, ya, jimat-jimat, ya, yang meletakkan, menempelkan, menyimpan Allah bisa halaqah atau memakai gelang dari perak, ya, atau dari kuningan, wal khair, atau pakai tali atau apa namanya tadi, benang-benang, ya, yang apa namanya dipakai, ya. Lau mata wahya alaihi ma'aflaha, kalaulah ketika memakai benda-benda tersebut dan meninggal dunia, maka tidak pernah beruntung sama sekali. Wala yanfa'u fil ajilah. Dan sebetulnya hal itu tidak memberikan kemanfaatan ketika di dunia, bal tadurru, bahkan memberikan mudarat, ya. Jadi sebagaimana kita mendapati ibu-ibu yang belum lama ini kita rukyah itu yang jumatnya itu banyak banget gitu ya, kemudian kita bakar gitu ya, itu kita lihat masya Allah semakin lemah, lemes gitu kan. Padahal dapat dari mana-mana itu, dari dukun ini, dari orang pintar ini, dari kiai ini, gitu kan? Karena ternyata kontennya apa? Di dunia ini gak akan berikan manfaat kecuali hanya akan menjadikan kita semakin lemah. Pasti itu. Kenapa? Karena jin dan jin. Ya. Karena kalau rukyah itu kan dengan ayat-ayat Al-Quran yang jelas, doa-doa dari Nabi yang jelas, maksud dari Nabi, bersumber dari Nabi, ya, yang kemudian dibacakan dengan jelas untuk mengusir jin, ya, bukan mengusir jin dengan jin yang lain, ya. Makanya kadang kemudian akhirnya, oh maaf Pak, kami nggak sanggup, ya, karena jin yang ada dalam tubuh Bapak ini kuat gitu ya. Ya. Kenapa kuatnya? Karena ternyata jin dia lebih lemah gitu loh. Jadi nggak bisa mengalahkan jin yang ada di pasien itu yang mau di ruqyah. Ya. Wallahu a'lam. Kita terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, kita lanjutkan kembali dikit ya. Jadi ini yang kedua, man ala qatami matan aula bisal halaqah wal khayt law mata wa hiya alaihi ma aflaha wala tanfa'u fil ajilah bal tadurru. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat atau memakai gelang dari perak ya, atau khayt ya, yaitu benang ya, tali ya, laumata wahya alaih, ketika meninggal dan ini semua ada pada mereka masih menempel, maaflah, maka tidak akan pernah beruntung. Walatan fa'ufil ajilah, tidak akan memberikan manfaat di dunia. Barang-barang tersebut itu pada hakikatnya tidak memberikan manfaat di dunia, bal tadurru, bahkan akan memberikan mudorot ya. Kecuali nanti benda-benda atau seperti cincin atau gelang atau bahkan mungkin kalung yang secara kajian medis memang memberikan pengaruh terapi, maka itu tidak mengapa ya. Jadi mungkin ada kekuatan listrik magnetnya atau apa gitu lah. Artinya jelas bahwa dalam tinjauan medis itu memang ini untuk memberikan terapi gitu, karena secara ilmiahnya pun ada kajiannya itu seperti ini, maka tidak mengapa. Tapi kalau disebabkan karena adanya kekuatan yang gaib ya, adanya pengaruh yang gaib, maka dimana ini adalah merupakan kesyirikan, itu tidak diperbolehkan ya. Kita lihat hadisnya di sini ya. An Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufrin faqala ma hadha qala min al-wahina qala anziha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad di sanadin la ba'sun fi ya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melihat seorang pemuda yang di tangannya ada gelang dari perak. Faqala, Rasulullah berkata kepada pemuda itu, mahada, apa ini? Qala minal wahina ya, ini adalah barang yang kami pakai untuk terapi ya, untuk menyembuhkan penyakit ya. Faqala, kemudian Rasul SAW mengatakan anziha atau inzaha ya, yaitu copot ya. Fa innaha la taziduka illa wahnan ya, karena sungguhnya itu tidak menambahkan untukmu kecuali kelemahan ya, pasti memang akan semakin tambah lemah ya. Kalaupun ya karena itu menggunakan antar jin akan mungkin sembuh, tapi nggak lama ya. Bahkan kita pernah mendapati pasien itu sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun itu nggak kumat gitu, sampai 2 tahun itu nggak kumat. Dan kumatnya itu apa? Dimanapun ketika kumat itu perempuan ini pasti jatuh. Makanya kan repot tuh suaminya itu kalau pas lagi bonceng itu, kata dia pernah saya bonceng Ustaz, dia kayaknya langsung kayak lemes gitu, langsung saya pegang gitu, kalau nggak jatuh dia gitu ya. Ternyata kemudian kita ruqyah, di rumahnya itu menjadi sarang kerajaan setan ya. Dan setan itu sudah mulai terusik di akhir-akhir sekitar 1 tahun terakhir.
itu rumah tersebut digunakan untuk ngaji anak TPA itu, terusik dia, gitu kan, terusik, ya. Nah kemudian akhirnya waktu itu pun sempat dialog kita itu cukup lama dan membandel, dia nggak mau keluar. Dia bilang ini kerajaan saya, dia ini yang baru di sini, mereka ini yang mengganggu kami, bukan kami yang mengganggu mereka, ya. Jadi ternyata dulu katanya itu di perumahan, ya, dulu di situ itu pas di rumah itu ada pohon besar, pohonnya besar, pohon terbesar lah di situ. Itu kemudian ditebang. Nah, itulah pohon itulah yang menjadi kerajaan bangsa jin yang ada di situ. Gitu kan? Akhirnya ternyata dulu itu istrinya perempuan ini sudah seperti itu. 2 tahun yang lalu datang ke dukun itu sembuh. Ya, tapi kan ternyata ya itu tadi, ya, setelah kemudian 2 tahun berikutnya ternyata masa waktunya kan cukup lama, berarti 2 tahun gitu ya, baru kemudian kumat lagi. Dan alhamdulillah akhirnya kemudian kita ruqyah dengan dialog yang cukup panjang dengan jinnya, hanya kita sampaikan hujah-hujah, akhirnya dia kemudian mau nurut dan keluar dan dia berpindah dari tempat itu, gitu ya. Jadi artinya dimana bahwa tidak akan menambahkan kecuali hanya kelemahan. Fa inna kalau nita wahya alaika, kalau ketika kamu meninggal sedangkan barang-barang itu masih ada pada dirimu, maaflah tak abadan, maka kamu tidak pernah beruntung selama-lamanya. Maka masya Allah, ya, kehati-hatian kita dari perkara-perkara yang syirik, gitu ya, dari perkara yang syirik. Kemudian yang ketiga, lam yata'adzar bil jahalah. Jadi tidak ada uzur kaitan dengan perkara seperti ini, dia kemudian ngakunya karena tidak tahu. Nah, ya. Jadi meskipun nanti perlu kita pendalaman kajian para ulama, ya, memang tidak bisa kita mengeneralisir gitu ya. Tapi diantaranya saya pernah mengkaji itu kaitan dengan ahlul fatrah, ya. Jadi yang paling kuat ahlul fatrah itu untuk hari ini nggak ada. Ahlul fatrah itu yang hidup pada masa kekosongan Nabi, ya. Jadi dia nggak dapat ilmu, nggak dapat petunjuk, nggak dapat pengetahuan gitu, ya. Dari kajian-kajian yang ada itu dengan kesimpulan hari ini nggak ada. Kalaupun ada itu sangat kecil banget, dan kalau memang memungkinkan, maksudnya dia itu tinggal di kebun, di hutan yang nggak pernah keluar, nggak ada wasilah televisi, kemudian nggak ada radio, nggak ada pokoknya ini. Ya kalau seperti itu mungkinlah bisa kita katakan dimaafkan. Tapi untuk kondisi hari ini, ya, maka masya Allah, sehingga inilah butuhnya untuk berilmu. Artinya kadang seorang sering mengatakan kami awam Ustaz, kami nggak tahu Ustaz, kami nggak ngerti. Oke, sampai yang awam, sampai nggak ngerti, tapi wajib ngerti, wajib belajar. Dan belajar itulah sehingga kita akan ngerti. Maka Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iman, beliau mengatakan apa? Al-jahilu ma'dzurun walakin wajaba alaihi ayatabi al-haq idza ja'ahu. Orang yang bodoh itu insya Allah dimaafkan, ya, orang yang bodoh itu dimaafkan. Orang yang dasarnya dulu karena nggak ngerti itu dimaafkan. Ustaz, bagaimana dulu kamu terjerumus kepada riba? Ketika dulu nggak ngerti dimaafkan, insya Allah bertobat kepada Allah, ya, berhenti dari hal-hal seperti itu. Al-jahilu ma'dzurun walakin wajib alaihi ayatabi al-haq, tapi wajib bagi orang yang nggak ngerti itu untuk mencari kebenaran, dan ketika mendapatkan kebenaran itu untuk mengikuti kebenaran selagi kebenaran itu adalah jelas. Maka Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Imam Syafi'i, Imam Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu.
Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran itu adalah maqalallah, apa yang Allah firmankan, maqala Rasul, apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita, maqala sahabat, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita. Wa ma siwa dzalika fahuwa waswasi syaitan. Selain daripada itu godaan syaitan. Ya. Jadi kalau kita sudah jelas datang kepada kita Al-Quran, dalilnya jelas, hadisnya jelas, perkataan ulamanya jelas, ketika kita masih nggak mau ikut, berarti karena diri kita yang sombong, yang tidak mau mengikuti kebenaran. Ya. Makanya orang yang tidak ngerti, orang yang bodoh itu wajib untuk mencari kebenaran, dan ketika dia mendapatkan kebenaran itu untuk dimana dia amalkan. Ya, walakin wajib alaihi ayatabi al-haq idza ja'ahu. Ya, orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, insya Allah dimaafkan atas dasarnya betul-betul disebabkan karena kebodohannya. Ya. Kemudian yang keempat, man Allah bisa kami matan al-halaqah wukilatihi. Ini sudah masuk dalam kajian kita juga tadi ya. Yang keempat, barang siapa yang menggantungkan atau memakai jimat-jimat atau benang yang dirangkai, yang ditali-tali dan diberikan sesuatu, wukilatihi, maka seorang itu akan bertawakal kepadanya, menggantungkan segala yang terjadi pada dirinya dengan benda-benda tersebut. Ya. Bahkan ya penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai pada kenapa kok kita tidak boleh untuk meminta untuk diruqyah, karena kan termasuk itu nanti yang tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab kan ya. Ketika Rasulullah mengatakan sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, akan terjadi 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Di antaranya bagaimana cara untuk agar masuk surga tanpa hisab itu adalah alladzina la yastaqun, yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Jadi kalau seorang itu pernah meminta untuk diruqyah, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu untuk masuk surga tanpa hisab. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kenapa? Ya, apakah ini hanya pada ruqyah syirkiyah? Ruqyah syirkiyah jelas. Ya, bahwa tidak boleh kita meminta untuk diruqyah dengan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Bagaimana dengan ruqyah syariah? Ruqyah syariah juga ketika kita meminta secara langsung untuk diri kita sendiri. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan karena menjadikan tawakal kita yang lemah. Kenapa? Karena seharusnya untuk meruqyah itu semua kita bisa. Nah, meruqyah itu apa namanya? Dengan ayat-ayat yang kita hafal kok. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi. Ya. Yang karenanya tidak boleh kita secara langsung untuk datang ke seorang roki peruqyah, Ustaz tolong ruqyah saya. Ya. Tapi kalau ketika kita dibawa oleh istri kita, saudara kita, teman kita, maka boleh. Ya. Ini Ustaz, ini ada suami saya. Ya. Tolong diruqyah. Nah, kenapa Bu? Marah terus gitu ya. Ya. Ya bisa jadi bukan karena jin Bu, karena lockdown, ya kan, ya nggak dapat kerjaan, sulit kerjaan, ya nggak punya duit, malah terus di rumah, ya, apalagi ibu cerewet lagi kan, minta ya terus gitu kan, makanya, ya. Nah jadi kalau seperti itu boleh, ya, yang nggak boleh langsung, karena jadi bentuk ketawa-tawaan seperti itu saja nggak boleh, apalagi secara jelas gitu loh. Artinya secara jelas itu menggantungkan diri kita kepada benda-benda yang diyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-inkaru bitablidi ala manfaat dzalik, yaitu apa? Dimana pengingkaran yang sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang melakukan itu, ya, dengan kata ya
inzakha atau anzikha tadi itu, ya, lepas itu, buang itu, ya. Wa ilmita wahya alaika lam tufli abadan. Kalau ketika kamu mati dan benda itu masih ada, nggak beruntung kamu selama-lamanya. Ya. Makanya di antaranya bahwa kita harus membersihkan perisai musuh ketika dalam meruqyah itu, ya, karena bahwa itu akan menjadi tempat bersembunyinya jin, ya. Makanya kalau ruqyah itu jangan terburu-buru, kemudian ruqyah harus bersihkan dulu itu ya, jimat-jimat isim, kemudian raja, bersihkan, ya, bersihkan dulu itu, ya. Yang kadang karena memang tipu daya setan itu untuk menyesatkan kita, karena bisa jadi bahwa sabuk, ya, contoh sabuk ada tulisan Arabnya, ternyata itu Bismillahirrahmanirrahim, mungkin ayat-ayat Al-Quran yang lain, ini akan dibawa ke dalam kamar mandi. Itu penghinaan, pelecehan terhadap ayat Al-Quran yang karenanya tidak diperbolehkan, ya. Padahal saya pernah meruqyah ini mahasiswi UIN, ya, ketika malam itu kesurupan dibawa ke kantor, ya, kantor ruqyah kita, ya, di Jagabayan, ya, ruqyah center, ya. Kemudian kita ruqyah cepat waktu itu karena ketempelan, sambet gitu, sambet tempelan. Insya Allah kalau untuk meruqyah yang seperti itu gampang, ya, mudah gitu. Kemudian setelah itu pulangnya dibawa pulang sama teman-temannya. Asal itu kambuh lagi di rumah, ya, kambuh lagi di rumah. Akhirnya kita ke sana. Setelah kemudian kita ruqyah, itu nggak ada pengaruh tuh ruqyah kita itu. Saya sampai hampir 1 jam itu ruqyah, capek sampai 1 jam itu. Ya, orang dia terus bacakan terus katanya, aduh ini masalah ini, ya. Akhirnya kemudian saya berhentikan, ya, saya berhentikan ruqyah itu. Kemudian saya tanyakan karena orang tuanya datang, dia kan ngekos di sini, ya, ngekos, ya, orang tuanya pada datang karena tahu dia kesurupan, mungkin ngabari terus pada datang dari kampung, ya. Kemudian saya tanyakan, ini ada jimat-jimat, ada raja atau apa? Tidak gitu. Apa itu saja? Ya ini ada benda-benda yang mungkin dapat dari orang pintar atau apa. Oh ada Ustaz gitu, ya. Kami dari kampung dikasih sama orang pintar, gitu, ya. Karena tahu, kita ngasih tahu kalau anak kita begini, maka dibawakan sesuatu, Ustaz. Nah sekarang gimana itu? Dibantal ini gitu. Bantal yang dipakai untuk ruqyah itu dimasukkan di dalam, dijahit. Waduh. Akhirnya kemudian ya kita ambil, kita silat lagi, kemudian kita ambil benda-benda itu, kita bakar, langsung sembuh itu, ya, langsung sadar dia, ya. Nah, itu selesai, itu masya Allah, ya. Jadi artinya perisai musuh itu, makanya tadi jimat-jimat di sini yang ada itu akan menjadi perisai, gitu, ya, perisai, ya. Nah, tangannya sudah bersihkan diri kita, bersihkan rumah kita, sudah nggak perlu ada kayak gitu lah, ya. Karena tipu daya syaitan itu sangat luar biasa, akan menyesatkan kita. Wallahualam bishawab. Sampai di sini mungkin Pak Hadir, kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan mungkin. Atau yang masih punya dan di bawah di dompetnya, setorkan aja di sini, insya Allah kita eksekusi gitu, ya. Ya, ada pertanyaan, ya, dari ibu, ya, silakan. Sampai mau tanya dulu, ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, Waalaikumsalam, ya.
jenazah sebelum dimandikan, seseorang menyarankan di bawah badan jenazah itu dikasih alas daun pisang atau gunting agar badan si jenazah lemas ya, atau lemas. Nah, itu termasuk perbuatan apa ya Ustaz? Termasuk perbuatan apa? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, jadi gini, artinya selagi dalam perkara ini nggak ada keyakinan tertentu, itu maka tidak mengapa, ya, boleh-boleh saja, ya, tidak adanya keyakinan tertentu di balik itu. Kalau memang ini secara medisnya, secara nyatanya memang bisa memberikan pengaruh seperti itu, ya maka tidak apa-apa, ya. Tapi kalau seumpamanya ternyata tidak, ya berarti jangan dilakukan, ya, karena artinya kaitan dengan perkara seperti ini, selagi bahwa itu tidak adanya satu keyakinan tertentu dengan hal ini untuk apa, ya, maka tidak mengapa. Jadi contoh, ketika nanti dikasih daun pisang sama gunting, badannya itu menjadi lemas, dosanya berguguran. Nah, ini ya perlu dalil gitu. Ini perlu dalil berbicara tentang hal itu. Tapi ketika kemudian jenazahnya biar lemas karena ada satu keperluan juga gitu. Jadi kepentingannya apa kira-kira? Kalau jenazah itu kaku dengan jenazah lemas itu, gitu kan? Kayaknya kalau lemas malah susah ya. Ya, kalau kaku itu gotongnya malah lebih enak, betulnya kan gitu ya. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas kalau adanya satu keyakinan tertentu, maka ini tidak boleh. Tapi kalau tidak dan adanya kepentingan, keperluan yang itu dengan benda-benda tersebut secara nyata, secara medis itu kemudian memang memberikan seperti itu, ya maka ya itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, sampai. Assalamualaikum. Iya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ketika orang tua kita dulu terjerumus kepada perkara-perkara seperti ini, ya, kemudian apakah doa kita akan tersampaikan kepada mereka ataukah tidak, ya. Jadi bahwa keterjerumusan kepada syirik yang itu sampai menjadikan bahwa seorang itu terjerumus kepada amalnya batal, kemudian menjadi musyrik gitu ya. Nah, itu kan yang mereka masuk ke dalam kategori syirik akbar itu. Jadi kalau ternyata masuknya kepada syirkul akbar, maka ya tidak manfaat bagi kita, ya. Jadi kalau keterjerumusan kakek nenek kita dulu, ya, tentunya dalam kondisi pengetahuan, ya. Jadi kalau tadi kan kaidahnya, kalau didasari dengan ketidaktahuan, makdur, insya Allah dimaafkan. Ketika berangkatnya ketidaktahuan, karena kadang orang-orang tua yang hari ini masih hidup, kita kan dari kadang-kadang ngeyel, itu menjadi masalah itu. Jadi orang yang kayak gini ini masuk kategori karena bodoh atau karena ngeyel, jelas ngeyel ya, nanti kan dari nggak nurut kan ngeyel namanya, gitu ya. Berarti kan hujah itu kan sudah tersampaikan kan begitu ya, itu. Nah, jadi ketika dalam kondisi hujah telah disampaikan, pengetahuan sudah tahu, tapi masih, nah kemudian keterjerumusan mereka
itu kepada syirik akbar, ya, pada syirkul akbar, maka apa? Ini dapat menjadikan pelakunya menjadi musyrik, yang sehingga ketika meninggal itu belum bertobat dari kemusyrikannya, ya. Jadi innallaha ya la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah akan mengampunkan dosa selain syirik, ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Jadi bagi orang-orang yang ketika dia meninggal dunianya belum bertobat kepada Allah, maka akan menjadi kekal di dalam neraka, ya, menjadi musyrik, sehingga doa dari kerabatnya, keluarganya, ya, itu tidak akan memberikan kemanfaatan, ya. Tapi kalau ketika kemudian masuknya kepada syirkul asghar, ya, maka tidak, ya. Jadi tetap doa itu akan bisa tersampaikan, ya, ketika selagi bahwa kesyirikan yang terjadi itu syirik asghar. Mungkin begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ini mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Bagaimana kita untuk cukup bagi kita hanyalah Allah, bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita untuk sering-sering, ya, banyak doa, ya, untuk memohon agar dihindarkan dari kesyirikan, ya. Jadi kita untuk banyak, ya, memohon kepada Allah, ya, agar dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik yang kita sengaja lakukan atau yang karena kita tidak tahu ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisa'iril muslimina fi kulli jam'in afdal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.